Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Komitmen fee dijelaskan ulang oleh pihak Jakpro, tapi kok ada tambahan 5 juta pounds? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. DPRD sudah berkali-kali minta tidak dikasih, dan itu sebenarnya sudah menyalahi aturan karena itu kan uang rakyat begitu. Dan saya kira dalam hal ini KPK harus bertindak proporsional dalam arti jangan hanya pelaksana yang di bawah saja yang ditanya. Ini kan mereka hanya pelaksana, pengambil kebijaksanaan mesti ditanya begitu. Saya kira saya meragukan ada itikat baik ya, karena kemarin kita mengajukan interpelasi pun yang dilakukan adalah melakukan makan malam begitu. Lalu kita minta semua data pendukung tidak pernah diberikan. Terakhir mereka melakukan renegosiasi mengenai MOU dengan Formula E yang dari 5 tahun berubah menjadi 3 tahun, dari harga yang 2,3 menjadi 560 miliar. Tapi itu juga transparan. Jadi kalau dikatakan ada itikat baik ya harusnya ke rakyat ini itikat baik, dalam hal ini DPRD. Katanya informasi atau berita yang diduga tidak benar, juga berita bohong, hingga fitnah sekalipun, kalau disampaikan berulang-ulang secara masif, maka ada tingkat tertentu akan bisa dianggap sebagai informasi atau berita yang benar. Informasi yang simpang siur juga memiliki efek serupa, apalagi kalau disampaikan orang yang dianggap tampaknya bisa dipercaya. Maka duplikasi informasi itu terkadang tidak lagi diperlukan. Banjir Jakarta misalnya yang kerap disampaikan hanya genangan, kalau disampaikan berulang kali bisa juga digemakan lewat meneruskan informasi di media sosial dengan akun robot atau buzzer bayaran. Maka akan ada sebagian warga Jakarta yang lantas berpikiran yang sama. Kalau sudah satu frekuensi pikiran, begini, biasanya pasrah, sabar, dan tawakal meski rumahnya kelelep banjir. Apakah ada indikasi ke sana untuk komitmen fee dari ajang Formula E ketika Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro sekaligus Managing Director Formula E Gunung Kartiko menjelaskan lagi alasan mengapa komitmen fee Formula E bisa turun dari 2,3 triliun rupiah menjadi 560 miliar rupiah. Ya, setelah sebelumnya berkata bahwa negosiasi 2 hari membuahkan hasil turunnya komitmen fee untuk Formula E. Ada penjelasan ulang dari Gunung Kartiko seperti ini. Kami negosiasi via online, setiap malam beberapa hari kami lakukan negosiasi dan alhamdulillah hasilnya cukup positif, kata Gunung dilansir dari kompas.com pada Rabu 10 November 2021. Alasan kondisi pandemi disebut Gunung Kartiko lantas diterima oleh VIO atau Otoritas Penyelenggara Formula E untuk memenuhi permintaan pengurangan komitmen fee itu. Masih menurut Direktur Jakpro, kabarnya pihak DKI Jakarta sudah menyetorkan uang senilai 31 juta pound sterling atau setara dengan 560 miliar rupiah untuk komitmen fee tahun 2019-2020 dan 50% dari pembayaran penyelenggaraan 2020-2021. Uang sebanyak itu katanya bisa digunakan untuk 3 tahun penyelenggaraan. Ada yang lebih jelas dari informasi ini, karena kita bisa tahu kalau angka 560 miliar rupiah itu berasal dari 2 termin pembayaran, yakni kisaran 360 miliar rupiah plus setengahnya 180 miliar rupiah pada pembayaran termin kedua. Selain biaya sebesar 560 miliar tadi, yang diakui Gunung Kartiko semula buat pembayaran 1,5 tahun dengan biaya per tahun 560 miliar rupiah. Terus setelah dinego jadi bisa dipakai 3 tahun mulai dari 2022 sampai 2024. Ternyata ada lagi biaya lain, Masih kata Gunung, bukan kata saya atau kata emak saya. Kabarnya VIO masih meminta tambahan komitmen fee sebesar 5 juta pound sterling. Dana inilah yang masih akan dicari lewat mekanisme sponsorship, sehingga diharapkan tidak membebani APBD DKI Jakarta. Kami juga harus nambah di situ, tapi tidak banyak ditambah 5 juta. Di mana 5 juta ini merupakan dana sponsor, jadi tidak ada APBD sama sekali, kata Gunung seperti dilansir laman kompas.com. Jika 1 pounds dirupiahkan sekitar 19.100 kurs hari ini, maka 5 juta pounds itu senilai 95 miliar rupiah lebih loh. Ini duit apa lagi? Katanya kemarin angka 560 miliar rupiah sudah pas buat pembayaran selama 5 tahun balapan mobil listrik. Lah kok ini membengkak jadi senilai 650-an miliar sih? Dibilang tadi kami harus menambah di situ oleh Gunung Kartiko. Nambah apaan lagi ini maksudnya? Sponsornya dari mana? Bukan Bank DKI kan? Terus bayarnya ke siapa? Duitnya dari mana? Lah bukti transfer 2 kali pembayaran itu mana? Kok belum diberitakan dan ditunjukkan sampai tulisan ini dirilis? Deretan pertanyaan itu masih bisa dilanjutkan dengan hal-hal teknis lainnya seperti sirkuit jadinya di mana,
Kapan sirkuit mulai dibangun? Kapan tender dilakukan? Siapa yang nantinya berpotensi menang? Sanggupkah selesaikan sirkuit maksimal awal atau pertengahan Mei 2021? Karena katanya balapan akan dimulai 4 Juni 2021. Ini balapan mobil listrik beneran atau lomba Tamiya tingkat dunia? Pertanyaan terakhir tentu hanya sindiran. Meski dari sisi penghematan bahan bakar bisa dibilang gak ada salahnya, karena mobil Tamiya kan gak pakai BBM, ya kan? Jadi gimana nih, kau semakin ruwet aja ajang Formula E ini? Kalau begini terus bisa berpotensi jadi proyek tidak jelas, di mana KPK memang kudu masuk dan mengungkap semuanya, sebelum bertambah parah dampaknya dan bikin malu Indonesia di mata dunia. Begitulah kura-kura.